Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Resesi ekonomi telah menjangkiti sejumlah negara baik Eropa maupun Asia. Bahkan negara tetangga Singapura mengalami resesi setelah ekonominya minus 41,2% pada kuartal kedua. Sementara Indonesia meski pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tercatat minus 5,32%, kemungkinan untuk lolos dari jurang resesi masih dimungkinkan jika daya beli masyarakat meningkat. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga masyarakat dan bagaimana mengatasi hambatan demi hambatan yang mengganggu penyerapan anggaran? Saya akan membahasnya sesaat lagi. Perekonomian Indonesia pada triwulan kedua 2020 secara Y on Y dibandingkan dengan triwulan kedua 2019 mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Pertaruhan kita di kuartal ketiga harapannya slope-nya ke atas sehingga tren itu yang dikejar oleh pemerintah. Di samping itu juga tentu dengan berbagai fasilitas yang diberikan kepada sektor swasta dan juga ke perbankan bisa mencapai reach lebih luas lagi sehingga tentu ini kita lihat di kuartal ketiga ini. Pemirsa, sebelum membahas bagaimana supaya Indonesia terhindar dari resesi, hari ini Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data pertumbuhan ekonomi nasional kuartal 2 tahun 2020 atau periode April hingga Juni 2020. Kita akan lihat bersama bagaimana datanya. Perekonomian Indonesia tercatat minus 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020. Kontraksi ini lebih dalam dari konsensus pasar maupun ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3% hingga 4,8%. Secara kuartalan, ekonomi Indonesia terkontraksi 4,19%. Pada kuartal 1 2020, Anda bisa lihat PDB Indonesia masih tumbuh positif di angka 2,97%. Namun setelah kasus COVID-19 masuk ke Indonesia dan pemerintah Indonesia mengambil sejumlah kebijakan pembatasan yang menekan aktivitas perekonomian domestik dan global, ekonomi Indonesia pun harus terkontraksi dalam jika dibandingkan dengan kuartal 1 2020. Apalagi jika dibandingkan secara year on year dengan kuartal kedua 2019, saat ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,05%. Nah, dari 17 lapangan usaha yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, ada 10 sektor yang mengalami kontraksi. Kontraksi paling dalam terjadi di sektor transportasi dan pergudangan sebanyak minus 30,84%, disusul sektor akomodasi dan makanan minuman minus 22,026%, kemudian perdagangan minus 7,57% dan industri minus 6,19%. Sementara sektor yang masih mengalami pertumbuhan diantaranya adalah industri pertanian, kemudian jasa keuangan, jasa kesehatan, hingga yang paling tinggi di sektor informasi dan komunikasi. Nah, pemirsa, dengan data terbaru ini Anda mungkin semakin bertanya-tanya apakah Indonesia akan mengalami resesi seperti negara-negara lain. Pertama-tama kita harus lihat dulu indikator resesi. Kita akan lihat apa saja indikator resesi. Resesi adalah penurunan aktivitas ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Selain itu, indikator resesi lainnya adalah penurunan PDB sebanyak 1,5%, penurunan kegiatan manufaktur selama 6 bulan, penurunan pekerjaan non-pertanian sebesar 1,5%, penurunan jumlah lapangan kerja di lebih dari 75%, industri selama minimal 6 bulan, dan peningkatan angka pengangguran sebanyak 2 poin. Tentunya untuk mengetahui apakah Indonesia akan mengalami resesi atau tidak, kita harus menunggu dulu data pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga. Jika kembali negatif, maka itu berarti Indonesia mengalami resesi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Indonesia mampu terhindar dari jurang resesi? Pemerintah pusat membuat program pemulihan ekonomi nasional. Kita akan lihat apa saja indikator yang bisa membuat kita lebih optimistis bahwa di kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi kita akan membaik. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dengan total anggaran atau dana 695,2 triliun rupiah yang dibagi ke beberapa pos. Di antaranya adalah pos kesehatan sebanyak 87,57
87,5 triliun rupiah, yang paling besar untuk sektor perlindungan sosial 203,9 T, kemudian dukungan UMKM 123,7 triliun, ada lagi untuk insentif dunia usaha, kemudian sektoral dan Pemda serta dukungan korporasi. Ini dia angka-angkanya. Nah, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakini bahwa pemulihan ekonomi akan terjadi di kuartal 3. Apalagi ditambah fakta akan digelarnya pilkada serentak di 270 daerah yang akan mendorong konsumsi LNPRT atau lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Berikut kita akan simak penuturan selengkapnya dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Kuartal kedua ini kita bisa mengharapkan di kuartal ketiga ini sebagian besar sudah bisa meningkat penyerapannya, dan tentu dari segi ekonomi kita membutuhkan kira-kira per kuartal itu ada minimal 800 triliun untuk yang dibelanjakan, dan ini tentu berbagai sektor, dan diharapkan dengan adanya belanja dalam bentuk bansos maupun cash, maka diharapkan daya beli itu bisa terungkit, sehingga kemungkinan kita untuk mempersempit gap negatifnya itu diperlukan, agar tadi signal yang naik ke atas itu menandakan bahwa kita adalah berada pada bottom di kuartal kedua, dan pertaruhan kita di kuartal ketiga harapannya slope-nya ke atas, sehingga tren itu yang dikejar oleh pemerintah. Di samping itu juga tentu dengan berbagai fasilitas yang diberikan kepada sektor swasta dan juga ke perbankan bisa mencapai reach lebih luas lagi, sehingga tentu ini kita lihat di kuartal ketiga ini. Bagaimana menghindarkan Indonesia dari jurang resesi? Saya akan membahasnya bersama dengan staf khusus Presiden bidang ekonomi Arief Budimanta dan ekonom Afi Liani. Selamat malam Mas Arief, Mbak Afi. Selamat malam. Oke, Mas Arief sudah dengar suara saya, Mas Arief? Jelas Mbak, suara saya kedengaran jelas. Selamat malam. Jelas, baik. Mas Arief, saya mulai dari Anda. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 sebesar minus 5,32%. Bagaimana pemerintah menyikapi laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini? Pertama, memang sejak awal ketika kita melihat datangnya pandemi COVID-19, pemerintah menjalankan satu kebijakan siklikal ya, karena pandemi COVID-19 ini juga beriringan dengan adanya downside risk terhadap utamanya pertumbuhan ekonomi global sebagai sebuah indikator gitu. Maka kemudian aspek kontrasiklikal itu menjadi penting, APBN dilakukan perubahan agar kemudian dapat membentuk demand creation gitu ya, karena memang ada persoalan yang cukup serius yang muncul dengan adanya pandemi COVID-19 itu. Nah, dalam kerangka untuk membangun demand creation itu dilakukan sejumlah program, bantuan-bantuan sosial diperluas, kemudian penyalurannya dipercepat agar kemudian daya beli dari masyarakat bisa terjaga. Relaksasi terhadap pegawai yang menjadi karyawan tetap, terutama dalam PPH, itu dilakukan dalam satu jangka waktu tertentu. Itu sekali lagi dalam kerangka agar menjaga daya beli. Kenapa daya beli menjadi penting? Karena kurang lebih sekitar 59% kontribusi dari produk domestik bruto itu datang dari konsumsi rumah tangga, Mbak. Ya, dari konsumsi rumah tangga, dan kurang lebih mungkin sekitar 22-23% dari konsumsi rumah tangga itu kontribusinya datang dari sektor makanan. Jadi kalau ini kemudian kita bisa jaga dengan baik, maka kemudian perekonomian kita memang diprediksi ya mengalami kontraksi, tetapi kontraksinya diharapkan tidak terlalu dalam.
Kenapa? Karena kalau kita bicara balik lagi ke konsumsi rumah tangga, kita tahu dengan adanya PSBB ini, maka salah satu faktor indikator di konsumsi yang sangat berpengaruh itu kan ada di sektor akomodasi dan transportasi ya, karena ada pembatasan sosial skala besar, ada social distancing, pembatasan berjalan ke hotel dan lain sebagainya. Maka kontraksi terhadap indikator akomodasi dan transportasi ini cukup dalam lah ya di tahun di Q2 ini gitu. Tetapi kita melihat beberapa indikator terkait dengan akomodasi dan sektor transportasi sudah mulai ada peningkatan sejak bulan Juli yang kemarin. Jadi trennya semakin baik. Begitu juga purchasing manager index yang tadinya di bawah 40 sekarang sudah menuju ke angka 50. Mudah-mudahan di bulan September ataupun Agustus akhir sudah di atas 50 sehingga kemudian ekonomi bisa full speed dari sisi supply. Nah, sisi supply ini ya digerakkan tentu datang dari mana? Tadi itu balik lagi dari demand berupa sejumlah stimulus yang dilakukan oleh pemerintah, dan perlu juga dicatat kontraksi ekonomi yang dialami oleh Indonesia tidak hanya sendiri ya, tetapi juga beberapa negara mitra dagang utama Indonesia itu juga mengalami hal yang sama seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan juga mengalami kontraksi, bahkan Amerika Serikat kontraksinya lebih dari minus 30-an persen. Jadi ini memang situasi global yang mempengaruhi seluruh negara-negara di dunia, dan memang diperlukan juga kerjasama yang solid antar negara baik melalui G20, ASEAN, agar kemudian persoalan ini dapat diselesaikan bersama dengan cepat secara menyeluruh baik sektor kesehatannya maupun dari sisi pemulihan ekonominya. Oke, saya ingin minta pendapat dari Mbak Afi. Kalau melihat angka minus 5,32%, sebetulnya seberapa parah kondisi perekonomian Indonesia saat ini, Mbak Afi? Ya, jadi kalau melihat dari triwulan 2 memang wajar ya, karena memang dari mulai akhir Maret sampai dengan awal Juli itu kan memang tidak ada aktivitas. Jadi memang kalau defisit itu suatu yang wajar. Hanya ketika itu sebenarnya itu sudah ada dana PEN ya, atau Pemulihan Ekonomi Nasional, dikaitkan juga dengan pengalihan dari APBN dan APBD yang refokus gitu. Nah, problemnya adalah memang dalam kenyataannya realisasinya cenderung sejak 27 Juli ini masih rendah. Misalnya kesehatan baru 7%, kemudian untuk bansos pun baru 30%. Padahal kalau Juli itu udah harusnya paling tidak itu diperbanyak sampai dengan 60% gitu. Jadi ini yang sebenarnya hambatan salah satunya dari penyerapan APBN itu sendiri gitu. Jadi kalau nanti di triwulan 3 penyerapan ini bisa dilakukan dengan baik, kita mungkin bisa tumbuh positif walaupun positifnya mungkin hanya sekitar 0,4 gitu. Nah, jadi sekarang tugas pemerintah dalam 2 bulan ini mampu nggak menyerap dana yang hampir 400 triliun, itu baru PEN saja, belum dana APBN dan APBD yang selama ini selama refokus juga tidak terserap dengan baik gitu. Itu kunci pertama ya. Kunci yang kedua, kalau kita lihat dari konsumsi, ternyata konsumsi kelas menengah atas itu mendominasi 46% dari total konsumsi. Nah, problemnya ketika kondisi PSBB dilonggarkan, justru kelas ini yang paling takut sama COVID, sehingga belanja dari mereka itu relatif masih rendah. Jadi belanja yang paling banyak itu masih pada level yang di bawah, yang konsumsinya hanya mendominasi sebanyak 17%. Itu juga menjadi kendala, Mbak. Jadi makanya dalam hal ini supaya orang kelas menengah atas ini belanja, memang penertiban di dalam penggunaan masker, protokol kesehatan itu menjadi kunci salah satunya ya. Kalau investasi saya rasa susah kalau untuk sekarang itu dipaksakan. Yang paling mungkin adalah refokus pemerintah pada padat karya. Itu untuk meng-create demand yang seperti kata Mas Arief tadi. Itu menjadi kunci menurut saya. Baik, kita akan bahas 2 poin utama yang tadi Mbak Afi sampaikan soal masalah di penyerapan anggaran, baik itu PEN, APBN, APBD, dan juga yang kedua bagaimana meningkatkan konsumsi rumah tangga untuk kelas menengah atas. Kita akan bahas sesaat lagi, usai jeda. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan staf khusus Presiden bidang ekonomi Arief Budimanta dan juga ekonom Afi Liani. Mas Arief, refocusing anggaran sudah dilakukan, dananya sudah ada, tapi persoalannya bagaimana penyerapan anggarannya? Kenapa ada persoalan tersebut dan bagaimana pemerintah mempercepat penyerapan anggaran?
Penyerapan anggaran kalau kita lihat posisi sampai dengan akhir Juli jauh ya sudah membaik gitu ya setelah pelonggaran dari PSBB dilakukan, strategi adaptasi kehidupan yang baru dilakukan. Contoh misalnya belanja KL dan BUN untuk bantuan sosial per 30 Juli yang kemarin sudah mencapai 60,66%. Begitu juga misalnya program-program perlindungan sosial seperti PKH, program sembako, bansos untuk Jabodetabek tahap 1 ya yang 3 bulan, bansos non Jabodetabek. Totalnya penerima manfaatnya terhadap keluarga itu lebih dari 40-an juta ya, sudah tersalurkan hampir 100%. Sekarang masuk kepada proses ke tahap 2, sehingga ini yang membuat kita optimis ya, memboosting demand itu secara perlahan akan terjadi. Confidence dari dunia industri juga sudah mulai terbentuk, tetap dengan menjaga protokol kesehatan, maka kemudian golongan menengah juga sudah mulai beraktivitas ekonomi ya, beraktivitas ekonomi, aktivitas misalnya aktivitas ekonomi itu ditunjukkan salah satunya dengan traveling ya, ke daerah-daerah. Itu juga kan peningkatan dari bulan Juni ke bulan Juli juga kan secara persentase di atas 100% lonjakan dari penumpang. Ini menunjukkan bahwa confidence level sudah mulai membaik di golongan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, sesuai dengan arahan Pak Presiden beberapa kali dalam rapat-rapat kabinet, memang dimintakan kepada seluruh kementerian, lembaga, bukan hanya menteri tetapi juga seluruh aparatur pemerintah agar mensupport program-program percepatan ini dilakukan dengan cara-cara yang extraordinary, tentu dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik. Baik. Oke, terakhir untuk Mbak Afi, dari penjelasan Mas Arief tadi, apakah itu sudah langkah yang cukup untuk mempercepat perbaikan ekonomi, mengingat kita hanya punya waktu sekitar 2 bulan untuk mengetahui bagaimana hasil pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga? Apakah stimulus, kemudian juga bantuan sosial, dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sudah on the track untuk membuat perekonomian Indonesia lebih baik di kuartal 3? Oke. Menurut saya ada sesuatu yang dikatakan extraordinary tadi. Saya melihatnya pemerintahnya ingin extraordinary, tetapi birokrasinya enggak. Jadi selalu saja mekanismenya itu masih sama dengan business as usual. Nah, ini menurut saya kalau membooster 2 bulan ini, harusnya kita juga berani melakukan langkah-langkah perubahan yang signifikan. Kalau enggak, menurut saya mungkin kalaupun positif hanya 0,4 ya, tetapi juga bisa jadi negatif kalau anggaran tidak terserap. Itu pertama ya. Nah, yang kedua tadi, kalau mau membooster itu bukan hanya pada demand kelas bawah, karena demand kelas bawah itu hanya 17%. Jadi walaupun tadi di booster 40 juta, itu masih 17%. Nah, gimana caranya supaya nambah? Maka perlu ke depan menambah orang yang kelas menengah yang juga dapat PHK, itu juga diberikan juga dana semacam BLT, tapi mungkin dikasih prasyarat, itu supaya ada peningkatan dari sisi demand. Karena kalau kita lihat sebenarnya PEN itu lebih banyak ke supply side, sekitar 400, tapi demand side-nya 200. Nah, ini mungkin perlu diperbaiki di sisi demand, karena percuma kita naikin sisi supply, tapi kalau nggak ada demand-nya, supply-nya nggak jalan. Contohnya perbankan, dikasih macam-macam subsidi, dikasih subsidi bunga, tapi akhirnya karena nggak ada yang minjem ya nggak tersalurkan gitu. Jadi mungkin di demand side ini yang perlu diperbaiki, kelas menengah itu ditambah sedikit sehingga nanti bisa jadi sampai dengan 30% yang kelas bawah ini menjadi booster gitu ya. Nah, yang kelas menengah atas itu kuncinya gampang. Orang itu suka wisata, maka destinasinya perlu diperbaiki, terutama pemerintah daerah, supaya 15 sektor lainnya itu bisa terbawa dengan adanya destinasi wisata ini. Nah, ini yang saya lihat baru beberapa daerah yang sudah mulai menerapkan dan orang pergi ke sana, itu hidup ekonominya. Tapi beberapa masih banyak daerah yang belum menerapkan protokol kesehatan, sehingga ini membuat ekonominya belum bisa terselesaikan dengan baik gitu. Jadi pertumbuhannya juga mungkin masih nggak akan membaik gitu. Jadi menurut saya sih itu birokrasi. Harus meningkatkan trust dan confidence masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan yang baik, kemudian juga birokrasinya harus diperbaiki, mau berubah dengan lebih cepat, dan demand side-nya juga harus diperbaiki. Terima kasih Mbak Afiliani atas pandangan Anda, dan juga Mas Arief Budimanta sudah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.